Ya, alhamdulillah teman-teman semuanya, kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan yang sehat walafiat dan mudah-mudahan tidak kekurangan sesuatu hal apapun. Dan semoga teman-teman selalu berada dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Ya teman-teman, bisa dilihat di depan teman-teman ini sudah ada 2 kitab yang Kak Aris punya yang berkaitan dengan ilmu tajwid. Jadi setelah 2 pertemuan kemarin kita membaca daripada surah-surah, insyaallah di pertemuan yang ini kita akan sedikit mengupas tentang bagaimana tata cara kita membaca dan juga menggunakan ilmu tajwid yang sesuai dalam konteks kaidah hukum pembacaan Al-Quran. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Warattilil Qur'ana tartila." Bacalah oleh kalian Al-Quran itu dengan tartil. Dan membaca tartil itu harus kita bisa fahami dari mulai cara membacanya, dari mulai cara kita mengeluarkan hurufnya, membedakan hukum bacaannya harus kita perhatikan. Tidak hanya kita membaca Quran itu memperhatikan lagamnya saja, bagus bacaannya, tapi juga ketika kita membaca Al-Quran bagaimana hukum tajwidnya itu kita dapatkan. Nah, yang pertama di sini ada yang sebelah kanan ya teman-teman. Yang ini adalah matan dari kitab Al-Jazariyah, di mana waktu itu ketika ada daurah tahsin di Rumah Quran Nusantara di Cigombong. Nah, ini yang pertama kitabnya yang akan menjadi referensi kita, dan yang kedua kitabnya adalah ini, Kitab Ilmu Tajwid. Kitab Ilmu Tajwid ini nah, teman-teman bisa lihat Kitab Ilmu Tajwid ini dicetak oleh Pondok Pesantren Gontor, di mana salah satu pondok pesantren yang amat sangat terkenal di Nusantara ini. Kebetulan alhamdulillah Kak Haris pas di salah satu cabang Gontor di Pesantren Ummul Qura mempelajari tentang kitab ilmu tajwid ini. Jadi alhamdulillah kitab-kitab ini Kak Haris sudah dapatkan ijazahnya. Ya. Nah, sebelum kita ke kitab yang agak tebal, ke kitab Jazariyah ini, kita akan belajar dulu dasar-dasar dari pengenalan ilmu tajwid. Karena ini kitab yang ilmu tajwid ini tidak terlalu tebal juga, dan menurut Kak Aris untuk kita belajar di dasar pengenalan terhadap ilmu tajwid, mahwat tajwid, apa itu ilmu tajwid, dan juga bagaimana kita mengaplikasikannya untuk kitab ini pun sudah cukup. Dan untuk untuk kitab Jazariyah ini lumayan tebal ya teman-teman semuanya, ya lumayan tebal juga bab-babnya, dari mulai bab yang pertama ini adalah daftar isinya. Nah, ini adalah biodata. Kalau misalkan bahasa Indonesia ini adalah biodata daripada pengarang, siapa yang mengarang daripada kitab Jazariyah ini. Setiap kitab di depannya pasti ada dicatat siapa yang mengarang kitab tersebut dan alasan beliau mengarang kitab tersebut. Dan di sini ada mabadi. Jadi setiap kitab salafi, terutama ketika kita akan mempelajari sesuatu ilmu, maka kita harus membahas daripada mabadinya dulu. Mabadi, dasar-dasar daripada ilmu tersebut, baik itu ilmu fikih, baik itu ilmu tasawuf, baik itu ilmu ilmu tajwid yang akan kita pelajari saat ini. Di sini tulisannya ada mabadi ilmu tajwid, dasar-dasar daripada ilmu tajwid yang harus kita ketahui. Innal mabadi kullafanil asyarah.
Sesungguhnya mabadi dalam setiapan ilmu itu ada 10. Al-haddu mawdu'u summa samroh. Nah, bagaimana caranya kita hadnya ataupun ta'rif, dari mengetahui ta'rifnya. Ta'rif itu adalah bisa dikatakan pengertian. Kita harus mengetahui dulu pengertian daripada sesuatu cabang ilmu yang akan kita pelajari. Dan mabadi asyro ini lumayan amat sangat banyak. Kalau misalkan setiap cabang ilmu pengetahuan itu pasti ada mabadinya. Dan teman-teman yang sekarang mungkin mengaji di pondok pesantren, sebelum kalian mengaji suatu cabang ilmu, pasti kiai kita, ustaz kita memberitahu dulu tentang mabadi ataupun dasar-dasar daripada ilmu yang akan kita pelajari. Nah teman-teman, untuk mabadi daripada ilmu tajwid, nah Haris lebih dominan apa yang ada di kitab ilmu tajwid ini yang dikarang oleh Kiai Haji Imam Zarkashi. Nah, yang dimana disempurnakan lagi. Nah, ya teman-teman bisa dilihat. Nah, kita perdekat ya. Nah, tamhid itu kayak tadi, bahasa lainnya adalah mabadi. At-tajwid, ma huwa tajwid? Apa ilmu itu tajwid? Apa ilmu tajwid itu? Nah, ketika kita ditanya apa sih ilmu tajwid? Itu kan kita sering belajar ilmu tajwid. Kita sering ketika ada orang yang membaca, oh salah tajwidnya gitu kan. Nah, kita harus tahu, jangan sampai ketika ada orang yang bertanya kembali, emang tajwidnya naon sih, apa sih tajwid gitu kan, kita jangan sampai tidak bisa menjawab daripada pertanyaan dari teman-teman kita tersebut. Nah, di sini dijelaskan yang pertama adalah at-tajwid, ya ini ya. At-tajwid, tajwid merupakan ilmu lima'rifatil qawaidi ats-tsabitati fi tahsini qiraatil Qur'anil Karim. Tajwid adalah ilmu lima'rifatil qawaidi, untuk mengetahui daripada kaidah ats-tsabitati fi tahsini qiraatil Qur'anil Karim. Kaidah-kaidah tetap dalam kita mengucapkan ataupun membaguskan bacaan kita, qiraatul Qur'anil Karim, ketika kita membaca Al-Qur'an. Jadi tujuan diadakannya ilmu tajwid ini adalah untuk agar kita ketika baca Al-Qur'an itu, ketika kita baca Al-Qur'an itu tidak sembarangan, tidak jorok ya teman-teman. Kita baca Quran di mana ada bacaan mad harus dibaca panjang, di mana ada bacaan yang tidak boleh dipanjangkan, maka jangan sampai tertukar. Ada bacaan hukum idgham, iqlab, idhar dan sebagainya, dan itu pun harus kita perhatikan. Jangan sampai kita jorok dalam penggunaan ilmu tajwid ini sembarangan. Asal baca Quran udah, jangan sampai seperti itu. Karena salah satu ilmu yang fardu kifayah adalah ilmu tajwid, bahkan bisa mengenai fardu ain. Karena kenapa? Karena orang yang baca Quran itu, setiap kaum muslimin itu wajib membaca Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran tapi tidak dengan ilmu tajwidnya, maka Al-Quran bukanlah menjadi syafaat untuk kita, tapi wallahu alam nantinya akan seperti apa ketika kita membaca Al-Quran tanpa menggunakan ilmu tajwid. Ya gitu ya teman-teman. Dan mudah-mudahan nanti Kak Aris ingin ketika kita masuk nanti di pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang dua kitab ini yang mudah-mudahan dengan barokahnya para musannif yang mengarang kitab-kitab tersebut, kita bisa lebih fasih, kita bisa membaca Al-Quran dengan lebih baik lagi daripada sebelumnya. Sebelumnya kan kita baca Quran, kita mengikuti dari orang lain yang membaca. Kita tidak mengetahui ternyata benar dan salahnya bacaan kita itu seperti ini. Ya, kita lanjut ya. Tadi yang pertama udah di sini, at-tajwid ilmu lima'rifatil qawaidi ats-tsabitati fi tahsini qiraatil Qur'anil Karim. Definisi yang pertama, ilmu tajwid adalah ilmu untuk mengetahui kaidah yang tetap
dalam membaguskan bacaan kita ketika kita membaca Al-Quranul Karim. Jadi kaidah ilmu tajwid ini tetap ya teman-teman, tidak berubah. Tidak satu zaman ilmu tajwidnya seperti ini, satu zaman seperti itu, tidak. Maka di sini Musodif menjelaskan bahwa asabitati, tetap. Kaidah daripada ilmu tajwid itu tetap. Contohnya apa? Hukum bacaan izhar dari zaman dulu sampai dengan sekarang itu tetap sama. Izhar itu harus jelas, idgham itu harus kita memasukkan bacaan ataupun huruf, dan iqlab itu harus mengganti, ikhfa harus disamarkan, mad harus panjang. Jadi kaidah daripada ilmu tajwid ini tetap, hukum bacaannya tetap dan tidak akan berubah. Kita lanjutkan. Kama arifatil idgham, sebagaimana kita mengetahui adanya bacaan idgham, wal gunnah, dan bacaan gunnah. Gunnah itu mendengung, kalau ikhfa samar, tapi kalau gunnah itu mendengung. Wal mad, dan hukum bacaan mad panjang. Wa ghairu dzalik, dan selain daripada idgham, gunnah, mad, dan juga lain sebagainya, ikhfa, iqlab, apalagi masih banyak lagi ya teman-teman semuanya. Ada hukum bacaan nun tanwin, nun mati dan tanwin, ada hukum bacaan mim mati dan tanwin, ada hukum bacaan lamul jalalah, lam lafadz Allah, ada bacaan ra, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman. Nah, idzal khoto, apabila bacaan kita itu salah, fidzalika, dalam pembacaan yang ini, dalam pembacaan idgham, gunnah, mad, dan sebagainya. Oh ya, ada yang kelewat teman-teman. Nah, tadi kan wa ghairu dzalika baru sampai sini. Nah, wa faidatuhu, apa sih keutamaan ketika kita mempelajari ilmu tajwid? Ada faidahnya ketika kita mempelajari ilmu tajwid adalah hifdzul lisan. Hifdzul lisan ini artinya menjaga lisan kita anil khoto fi qiraatil Quran, dari kesalahan ketika kita membaca Al-Quran. Jadi di sini dijelaskan oleh musannif bahwa faidatuhu, faidah kita belajar ilmu tajwid adalah hifdzul lisan, menjaga lisan kita anil khoto, dari kesalahan fi qiraatil Quran, ketika kita membaca Al-Quran. Jangan sampai sekali lagi kita baca Quran itu salah, asal-asalan, dan lain sebagainya. Dengan kita mempelajari ilmu tajwid, maka kita akan menghindari daripada macam-macam kesalahan tersebut. Idzal khoto, apabila kita salah fidzalika, dalam membaca ilmu tajwid, yu'di ila taghyir makna, yu'di ila taghyir makna, maka akan mengantarkan kita kepada kesalahan ataupun berubahnya makna daripada suatu ayat Al-Qur'an. Nauzubillah min dzalik ya teman-teman. Ketika kita membaca ayat yang harusnya di situ berisi tentang janji Allah, maka akan berubah maknanya ketika kita membaca ilmu tajwidnya itu salah, membaca bacaannya itu salah. Di sini dijelaskan, ditekankan bahwa idzal khoto fi dzalika, ketika kita salah dalam mengucapkan dalam menjaga lisan kita ketika kita membaca Al-Quran, yu'zi ila taghyiril makna, maka akan mengantarkan diri kita kepada kesalahan dalam dalam kesalahan kita merubah daripada makna satu ayat dalam Al-Quran. Fasta'mal hadzal ilmi, maka adapun mengerjakan ataupun mengaplikasikan hadzal ilmi, ilmu tajwid ini, wajib alal alim, kepada seseorang yang mengerti bihi, terhadap ilmu tajwid, inda qiraatil Quran, ketika kita membaca Quran. Jadi di sini musannif menjelaskan bahwa ketika kita melaksanakan ataupun menerapkan ilmu tajwid ini dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita membaca Al-Quran, maka hukumnya adalah wajibun alal alim,
wajib untuk seorang yang paham bihi terhadap ilmu tajwid inda qiraatil Quran, ketika kita membaca Al-Quran. Nah, setiap muslim itu kan wajib baca Quran, maka setiap orang yang membaca Quran itu wajib paham terhadap ilmu tajwid. Nah, adapun wa amma ta'allamahu dan adapun hukum kita belajar ilmu tajwid wa hifdzu qawaidi dan kita menjaga daripada kaidah-kaidah terhadap ilmu tajwid ini fardu kifayah, hukumnya adalah fardu kifayah. Kita belajar ilmu tajwid ini adalah fardu kifayah, tapi menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam ketika kita membaca Al-Qur'an itu adalah fardu ain. Kenapa fardu kifayah? Karena tidak semua arti fardu kifayah adalah ketika ada salah satu orang yang mempelajari ilmu tajwid ini, maka gugur kewajiban yang lainnya. Tapi ketika dalam satu kampung tersebut tidak ada sama sekali yang mempelajari ilmu tajwid, maka satu kampung tersebut hukumnya adalah mendapatkan dosa. Tapi sekali lagi, ta'allamahu, belajarnya mah fardu kifayah, tapi menerapkan bacaan tajwid dalam kehidupan sehari itu wajib. Ya, mana yang teman-teman pilih? Coba yang fardu kifayah apa yang wajib? Karena dua-duanya ada di ilmu tajwid ini. Kewajiban kita adalah membaca Al-Quran, maka ketika kita wajib baca Quran, kita wajib menerapkan ilmu tajwid dalamnya. Tapi walaupun seperti itu, keringanannya adalah kita belajar ilmu tajwid ini adalah fardu kifayah. Jadi ketika di suatu kampung tidak semua orang kampung tersebut belajar ilmu tajwid, tapi ada salah satu yang belajar ilmu tajwid, maka gugur kewajiban yang lainnya. Sebenarnya ini merupakan suatu penekanan untuk kita semuanya, bahwa belajar ilmu tajwid ini adalah hukumnya wajib. Seperti itu. Al-babul awal fi ma'rifati ahkami wa salil isti'adati wa basmalati wa surati au qatniha wallahu alam. Itu saja yang dapat kami sampaikan, teman-teman. Mudah-mudahan mudah-mudahan bermanfaat, dan di minggu yang akan datang kita bisa bertemu tatap muka seperti biasa. Itu aja. Hadanallahu wa ikum ajmain. Kita baca doanya dulu. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.